termengun dengan pikiran kosongku. Terbesit dalam hati, mau jadi apa aku? Seakan cita-citaku semakin jauh dan tidak akan tercapai. Aku hanya anak SMA yang bermimpi masuk PKN STAN. Bagai pungguk merindukan bulan, seakan jauh dan tidak akan pernah sampai. Lamunanku buyar ketika suara azan subuh berkumandang. Iya, aku tidak bisa tidur semalaman. Isi kepalaku seakan berkecamuk. Mau dibawa kemana masa depan dan nasib keluargaku? Namaku Suraji. Panggil saja Adi. Anak pertama dari 4 bersaudara. Adik kecilku ketiga-tiganya adalah perempuan. Ayahku hanya seorang buruh pabrik dan ibuku seorang ibu rumah tangga. Semakin dewasa, aku merasa beban dan tanggungan hidupku semakin besar. Penghasilan ayahku yang tidak tetap terkadang memaksaku sebagai anak sulung untuk mengalah dan membagi nasi serta uang jajan untuk adik-adikku. Ya Tuhan, sampai kapan keadaan akan terus begini? Saat ini, aku mengambil pendidikan sekolah menengah atas di salah satu kota di Jawa Tengah. Aku mendapatkan beasiswa dari program pemerintah. Keadaan keluarga yang serba terbatas memaksaku untuk menenggelamkan impianku di relung laut terdalam. Untuk kalian ketahui, aku sangat ingin bekerja di Kementerian Keuangan, khususnya di Bea dan Cukai. Mengawasi barang-barang masuk dan keluar daerah, bekerja di perbatasan dan menjadi PNS adalah impian yang selalu kusebut di sepertiga malam terakhirku. Sudahlah Adi, jangan ngimpi. Anak buruh yang makan pas-pasan mau jadi apa? Nggak kelaparan hari ini aja udah bersyukur. Sebagai tambahan jajan di sekolah, aku kerja paruh waktu di toko roti milik Ko Acing. Lumayan untuk tambahan jajan dan beli beras di rumah. Anak Ko Acing dulunya berkuliah di PKN STAN dan kebetulan sudah bekerja di Kementerian Keuangan. Gajinya jangan ditanya, fantastis. 3 tahun bekerja, dia sudah bisa bantu Ko Acing untuk buka cabang toko. Di kotaku saja sudah ada 4 cabang yang semua dikelola oleh keluarganya. Hal ini semakin membuatku bertekad untuk bisa masuk PKN STAN. Aku terkadang sering bertanya mengenai biaya kuliah di PKN STAN. Mengejutkan, ternyata semua biaya pendidikan gratis dan lulusannya sudah dipastikan bekerja. Namun yang ku tahu, untuk bisa masuk ke kampus PKN STAN, saingnya sangat banyak dan tesnya sangat sulit. Apalagi untuk aku yang siswa biasa saja di sekolah. Keingintahuanku mengenai PKN STAN ternyata diperhatikan oleh Ko Acing. Ia memberikanku modul belajar anaknya yang dulu bimbel di PKN STAN. Terima kasih Ko. Adi janji akan mempelajari modulnya dengan baik. Kini malamku tidak lagi diisi dengan lamunan, tetapi kuisi dengan belajar materi dari modul bimbel dan ku coba mengerjakan soal-soal latihan. Namun kurasa semakin sulit karena beberapa materi tidak diajarkan di sekolahku. Sampai pada akhirnya Ko Acing memberitahuku bahwa bimbel anaknya dulu sedang mengadakan tryout dan nilai tertinggi akan mendapatkan beasiswa bimbingan gratis. Hal ini semakin memacu semangatku. Rutinitasku sebagai siswa kelas 12 semester akhir memang sangat sibuk. Belum lagi aku harus bekerja dan membagi waktu belajar untuk persiapan masuk PKN STAN. Yang ku tahu, persiapannya hanya kurang dari 6 bulan saja. Singkat cerita, aku berhasil mendapatkan peringkat kedua tryout di daerahku dan berhasil mendapatkan beasiswa bimbingan belajar dari ENS. Aku sangat senang dan berharap ini adalah jalan kemudahan untuk meraih cita-cita. Di tengah perjuangan ini,
Ayahku mengalami kecelakaan di pabrik miliknya, dan terpaksa ia harus diistirahatkan di rumah. Artinya, ayahku tidak lagi bekerja dan diberhentikan secara halus. Pikiranku semakin runyam. Akulah saat ini yang akan menopang kehidupan keluargaku. Akulah anak laki-laki satunya yang dapat membantu adik dan mengubah nasib keluarga. Dalam kesendirian, aku menangis. Ya Tuhan, jika Pakistan adalah jalan bagiku kelak, aku siap berjuang walaupun pahit, walaupun sakit kurasakan. Di saat teman-temanku bermain dengan bebasnya, aku rela bekerja dan belajar keras untuk kebahagiaan orang tuaku. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan di pundak mungil ini. Izinkanlah aku mengemban tugas yang berat untuk keluarga dan negaraku. Ayah, ibu dan adik-adikku, aku siap berjuang untuk kebahagiaan kita, kebahagiaan keluarga kita. Aku janji tidak akan membiarkan kalian kelaparan dan menjadi bahan hinaan orang. Tunggu aku sukses. Perjuangan panjang kulalui. Dan kini SPMB Pakistan tinggal esok hari lagi. Ku meminta izin ke ayah dan ibu, serta meminta restu dan mohon dimaafkan jika memiliki kesalahan. Aku akan melakukan tes di ibu kota provinsi yang berjarak 4 jam dari rumah. Semalaman aku tidak bisa tidur, karena besok adalah penentuanku, apakah aku diterima atau tidak. Kulihat jam yang menempel di bilik bambu menunjukkan pukul 3 pagi. Segera aku bersiap untuk berangkat ke terminal dan menunggu bis ke kota. Sesampainya di kota, aku didampingi oleh kakak tentor dari bimbel, diberikan motivasi dan semangat. Pesannya kepadaku, berdoa sebelum memulai segalanya. Ikhlaskan apa yang sudah kamu pelajari. Semoga membuahkan hasil yang setimpal hari ini. Dengan semangatku mengerjakan soal demi soalnya, tak terasa berjam-jam berlalu. Air mata haru menangis di pipiku. Aku keluar ruangan, kulihat ada ayah, ibu dan adikku, dan serta kakak tentor yang memelukku erat sambil menangis haru. Tak kusangka ternyata ayah dan ibu rela datang sejauh ini untuk melihat perjuanganku. Kami bangga denganmu, Nak. Ayah dan ibu bangga. Semuanya bangga. Semangat terus kebanggaan kami. Ibu, ayah, aku lulus ambang batas. Terima kasih. Doa kalian membuatku kuat. Isakku sembari ku bersimpuh dan bersujud. Pada akhirnya, aku dinyatakan lulus kampus impianku, Pakistan. Aku berhasil membuat bangga orang tuaku. Aku berhasil meraih impianku, dan kini aku berhasil merubah keadaan keluargaku. Untukmu pejuang, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Siapapun bisa bangkit asalkan mau berusaha, dan jangan lupa berdoa. Percayalah, ada kekuatan maha besar yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Dariku Adi, pekerja toko roti dan anak buruh pabrik.